ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. Oh, how precious did that grace appear the hour I first believed. Selamat malam saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kembali bisa bertemu dengan saudara sekalian di dalam acara renungan malam pada saat ini, walaupun hanya melalui media online. Saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 7. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 7. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini diberi judul Update Status. Saudara sekalian, saya yakin tidak sedikit di antara kita yang tahu tentang istilah update status. Apalagi bagi kalangan muda atau di antara kita yang punya akun di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, update status secara singkat dapat diartikan sebagai pembaruan informasi terkini tentang kondisi atau keadaan kita saat ini. Bisa terkait dengan apa yang sedang kita hadapi, atau apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita kerjakan atau lakukan. Misalnya sedang membuat kue, membuat masakan, pergi kemana, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, secara singkat, update status itu berkaitan dengan adanya perubahan dari kondisi yang lama, keadaan yang lama, ke kondisi atau keadaan yang baru. Kalau dipikir-pikir, Efesus 2 ayat 1 sampai 7 ini merupakan sebuah dalam tanda kutip update status. Karena ada perubahan kondisi dari keadaan yang lama ke keadaan yang baru. Nah, saudara sekalian, sebelum percaya kepada Kristus, orang-orang bukan Yahudi di Efesus yang disebut oleh Paulus dengan kata ganti kamu di dalam ayat pertama dan kedua, maupun orang-orang Yahudi yang diwakili dengan pemakaian kata ganti kami di dalam ayat yang ketiga, mengalami kondisi lama yang sama seperti orang-orang yang menolak Tuhan yang disebutkan oleh Paulus di dalam ayat 2, yang juga diwakili dengan pemakaian kata ganti mereka di dalam ayat 3. Nah, saudara sekalian, namun sesudah mereka percaya kepada Kristus, baik orang-orang non-Yahudi maupun orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus itu mengalami kondisi baru yang sama. Dan ini diwakili dengan pemakaian kata ganti kita di dalam ayat 4 hingga 7. Nah, saudara sekalian, kondisi lama maupun baru yang dialami oleh orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus itu merupakan gambaran dari kondisi kita sebelum menerima Kristus, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga, dan kondisi kita sesudah menerima Kristus, ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Kondisi kita sebelum diselamatkan oleh Tuhan adalah, yang pertama, kita ini mati rohani. Itu ayat pertama. Kita seperti orang-orang mati terhadap hal-hal rohani. Kita seperti orang-orang mati, tidak bisa memberikan respon, tidak bisa memberikan tanggapan, tidak punya selera, dan juga tidak bisa paham atau menghargai hal-hal rohani. Nah, saudara sekalian, ini dikarenakan oleh pelanggaran dan dosa kita. Pelanggaran yang dimaksud di sini adalah kegagalan untuk tetap berada di jalan yang benar. Sudah tahu salah, tapi tetap dilakukan. Kemudian yang kedua, dosa yang dimaksud di sini adalah tidak mencapai tujuan hidup atau sasaran hidup yang dikehendaki ditetapkan oleh Allah. Tidak hidup sebagaimana seharusnya. Nah, saudara sekalian, di dalam kondisi yang baru, sesudah kita diselamatkan oleh Kristus, kita ini di dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6a, kita dihidupkan kembali atau dibangkitkan tentunya secara rohani bersama-sama dengan Kristus.
Kita dimampukan untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap perkara-perkara rohani, memiliki selera terhadap hal-hal rohani, dimampukan untuk memahami maupun menghargai hal-hal rohani. Nah, saudara sekalian, dihidupkan kembali atau dibangkitkan oleh Kristus secara rohani ini merupakan suatu perkara yang mulia, saudara sekalian. Karena kita dengan demikian juga dipersatukan dengan Kristus. Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Sehingga dengan demikian kita juga mengambil bagian di dalam kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga kita dimampukan untuk hidup berkemenangan, mengatasi pelanggaran dan dosa. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, kita ini dalam kondisi yang lama, dalam ayat 2 hingga ayatnya yang ke-3a, kita ini disebut tidak taat kepada Allah, malah taat kepada setan, ikut jalan dunia ini, dan juga mengikuti hawa nafsu daging. Maksudnya, dulu kita ini sebelum percaya kepada Tuhan, kita ini hidup menurut nilai-nilai dunia, sikap maupun cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah, dengan ketetapan Allah, dengan firman Tuhan. Kita juga jadi orang-orang yang gampang dipengaruhi oleh setan, oleh bujukan setan. Dan kita juga mengikuti hawa nafsu daging, maksudnya sifat atau tabiat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita hidup untuk memuaskan kehendak daging, yaitu keinginan salah terkait dengan tubuh jasmani kita, misalnya kemalasan, kerakusan, kemabukan, dan sebagainya, maupun juga memuaskan pikiran yang jahat atau keinginan salah terkait dengan akal kita, saudara sekalian. Misalnya kecongkakan, ambisi palsu, menolak sesuatu yang sudah jelas terbukti kebenarannya, iri hati, dengki, tidak mau mengampuni, balas dendam, niat jahat untuk merugikan atau mencelakai orang lain, tamak, serakah, dan sebagainya, saudara sekalian. Tetapi sesudah diselamatkan oleh Kristus, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, bahwa kita ini diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Diberikan kedudukan, posisi di sorga. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian, mata rohani kita terfokus, tertuju bukan lagi kepada dunia ini, tetapi kepada sorga. Sehingga hasrat kita, kehendak kita, pikiran kita ini lebih terikat kepada sorga, perkara-perkara sorgawi, bukan perkara-perkara duniawi ini, saudara. Yang ketiga, saudara sekalian, dulu dalam ayatnya yang ke-3b kita digambarkan berada di bawah murka Allah. Sedangkan sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita berada di bawah kekayaan kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Saudara sekalian, permisi tanya, jikalau seandainya ada seseorang yang sangat mengasihi kita, mempedulikan kita, memberikan pertolongan begitu luar biasa sehingga kita ini keluar dari kondisi lama yang tanpa harapan, masuk ke dalam kondisi baru yang penuh dengan harapan. Kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik. Kira-kira bagaimanakah perasaan kita dan apakah respon kita, tanggapan kita terhadap hal ini? Nah, saudara sekalian, saya yakin kita akan yang pertama bersuka cita, merasa senang atas hal itu, dan ingin memberitakan kemana-mana soal peristiwa itu, dan juga orang yang telah menolong kita. Kemudian yang kedua, kita sangat bersyukur atas hal itu, dan sangat berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita, dan berusaha untuk tidak melupakan kebaikannya. Yang ketiga, kita mau melakukan perbuatan baik apapun untuk mengungkapkan terima kasih kita kepada orang yang telah menolong kita itu, saudara sekalian. Dan yang keempat, kita berusaha untuk tetap hidup di dalam kondisi yang baru. Tidak mau balik lagi ke dalam kondisi lama yang tanpa harapan itu. Nah, demikian juga saudara sekalian dalam hubungan kita dengan Tuhan.
yang sudah menyelamatkan kita dengan anugerahnya yang begitu menakjubkan. Yang pertama, kita sudah sepatutnya bukan hanya merasa senang, bersuka cita atas perubahan kondisi itu, atas keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi kita juga ingin untuk memberitakan kemana-mana tentang keselamatan itu dan juga Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Yang kedua, kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan yang telah menolong kita dan berusaha untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, kita mau melakukan perbuatan baik apapun untuk mengungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan kemudian yang keempat, kita berusaha untuk tetap hidup dalam kondisi yang baru, tidak balik lagi di dalam kehidupan yang lama, dalam kondisi lama yang tanpa harapan itu. Dan saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita agar kita memiliki kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terlebih kita sudah menerima anugerah yang sangat menakjubkan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama berterima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan bukan hanya bersyukur, bersuka cita atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, tapi kami juga mewartakannya kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan, dan juga kami hidup dalam kehidupan yang baru serta rajin berbuat baik. Tolonglah kami Tuhan, agar kami hidup menjadi berkat bagi siapapun juga, bagi semakin banyak orang di sekitar kami. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk orang-orang atau saudara-saudara atau keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami kesulitan, pergumulan yang berat di dalam hal pekerjaan, di dalam hal ekonomi atau keuangan mereka. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka, dan Tuhan juga memberikan hikmat apa yang mereka perlu lakukan untuk mereka boleh mendapatkan penghasilan atau pemasukan bagi keuangan mereka. Tuhan, kami juga doakan Tuhan khususnya untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit, baik yang terdampak COVID-19 maupun bukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk setiap orang yang harus tetap bekerja, pergi pulang setiap hari, tidak melakukan pekerjaan dari rumah. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan, perlindungan, kesehatan bagi mereka masing-masing. Terutama Tuhan untuk setiap tenaga medis, untuk dokter, juru rawat yang menangani pasien, baik yang terdampak COVID-19 maupun bukan. Tuhan lindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan, bukan hanya mereka masing-masing, tapi juga keluarga mereka masing-masing. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk negara bangsa kami Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan juga terus senantiasa memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah negara kami, untuk senantiasa memikirkan dan melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan negara kami Indonesia. Kami sungguh merindukan Tuhan, kondisi ini, pandemi COVID-19 boleh segera berakhir dan negara kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan mohon senantiasa negara kami dikaruniai keamanan, situasi yang kondusif. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian. I just